Deskripsi kelemah lembutan dari Edmonds, kata ini menggambarkan kesopanan dan keanggunan yang harus menjadi ciri seorang Kristen. Istilah ini menunjukkan sesuatu tentang kekuatan untuk mengalah, kemampuan untuk memberi jalan pada keinginan orang lain. Juga berarti ketenangan jiwa yang memungkinkan seseorang untuk mengorbankan haknya sendiri. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-16 di dalam serial pembahasan Kitab Filipi dengan tema Pentingnya Kelemah Lembutan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Biarlah cara hidupmu masing-masing menunjukkan bahwa kamu selalu lemah lembut. Tuhan Yesus akan segera datang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 5. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di antara beberapa nasihat umum yang Paulus sertakan dalam pasal terakhir suratnya kepada jemaat Filipi, kita menemukan nasihat sebagai berikut. Biarlah cara hidupmu masing-masing menunjukkan bahwa kamu selalu lemah lembut. Tuhan Yesus akan segera datang. Pentingnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang sangat berharga dan sangat utama untuk dipelajari dalam pelajaran ini. Kita mulai dengan memperhatikan yang pertama, sifat kebajikan ini, definisi kelemah lembutan. Kata epieikeia adalah salah satu kata yang paling tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kesulitannya dapat dilihat dari berbagai terjemahan yang diberikan. Yang pertama, Wycliffe menerjemahkannya sebagai kesabaran. Lalu yang kedua, Kramer Tyndall menerjemahkannya sebagai kelembutan. Lalu Geneva Bible menerjemahkannya sebagai pikiran yang sabar. Alkitab Reims menerjemahkannya sebagai kesederhanaan, kemudian versi revisi menerjemahkannya sebagai kesabaran, kemudian versi King James menerjemahkannya sebagai moderasi, lalu Matthew Arnold menerjemahkannya sebagai kewajaran yang manis. Deskripsi kelemah lembutan dari Edmonds, kata ini menggambarkan kesopanan dan keanggunan yang harus menjadi ciri seorang Kristen. Istilah ini menunjukkan sesuatu tentang kekuatan untuk mengalah, kemampuan untuk memberi jalan pada keinginan orang lain. Juga berarti ketenangan jiwa yang memungkinkan seseorang untuk mengorbankan haknya sendiri, bukan karena kebutuhan, tetapi karena kemurahan hati dan simpati. Kelemah lembutan adalah kebalikan dari sifat keras kepala dan kesembronoan. Kelemah lembutan diwujudkan dalam kemanusiaan Yesus Kristus, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 10 ayat 1. Saya tahu ada di antara kalian yang mengatakan bahwa saya orang yang lunak saat bertatap muka, tetapi keras saat menulis surat. Meski demikian, saya, Paulus, memohon kepada kalian dengan kelembutan dan kerendahan hati Kristus. Yang berikut, lemah lembut adalah kebalikan dari pertentangan, kekakuan, dan keparahan. Roh lemah lembut yang memungkinkan seseorang menanggung luka dengan kesabaran dan tidak menuntut semua yang menjadi haknya demi perdamaian. Contoh yang baik di mana kebajikan ini harus diterapkan terlihat dalam 1 Korintus 6 ayat 1-7.
Yang kedua, penampilan kebaikan ini. Kelemah lembutan harus menjadi kualitas pribadi semua orang Kristen. Perhatikan bahwa Paulus mengatakan, biarlah kelembutanmu diketahui oleh semua orang. Para penatua khususnya harus menunjukkan kebajikan ini. Pemabuk dan orang yang suka berkelahi tidak boleh diangkat menjadi pemimpin jemaat. Demikian juga orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara kotor. Mereka seorang pemimpin jemaat harus berperilaku baik, cinta damai, dan tidak cinta uang. 1 Timotius 3 ayat 3. Begitu juga seharusnya para guru. Lagi pula, memang tidak pantas seorang hamba Tuhan Yesus bertengkar. Kamu harus ramah kepada semua orang, mampu mengajar, sabar menghadapi masalah atau kesusahan, dan bersikap lemah lembut ketika menegur orang yang melawan ajaranmu. Karena kita bekerja dengan harapan bahwa Tuhan akan mengubahkan hati mereka supaya bertobat dan menerima ajaran yang benar. Tujuan kita adalah supaya mereka sadar kembali dan bisa lepas dari jerat iblis. Sebab bukan kebetulan orang-orang mengikuti ajaran sesat, melainkan karena mereka ditipu dan diikat oleh iblis supaya menjadi kaki tangannya. 2 Timotius 2 ayat 24-26. Semua orang Kristen harus menunjukkan kebajikan ini. Ingatkanlah juga seluruh anggota jemaat di sana untuk selalu menghormati semua pemimpin dan pemerintah, taat kepada mereka, dan selalu bersedia melakukan yang baik. Sampaikan kepada mereka supaya jangan menjelekkan orang lain, tetapi hidup damai dengan semua orang. Mereka juga harus lemah lembut dan sopan terhadap setiap orang. Titus 3 ayat 1-2. Untuk alasan yang baik, karena itu adalah bagian dari hikmat surgawi yang datang dari atas. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk memberikan hukuman kepada manusia, tetapi supaya melalui dia manusia dapat diselamatkan. Yohanes 3 ayat 17. Harus diketahui semua orang. Ini adalah bagian yang sulit dari nasihat ini. Sangat mudah untuk menjadi pusat perhatian, baik hati, dan lembut terhadap beberapa orang. Namun ada orang lain yang sulit untuk menunjukkan semangat kelembutan. Tugas berat dan ujian sebenarnya adalah menunjukkan kelembutan atau kewajaran yang manis ini terhadap orang yang tidak baik, yang tidak tahu berterima kasih, yang sesat. Yang ketiga, alasan dan motivasi menunjukkan kebaikan ini. Tuhan sudah dekat. Ini bisa berarti Tuhan ada di dekatmu, atau bisa juga merujuk pada pertemuan dengan Tuhan pada saat kematian atau pada kedatangannya yang terakhir. Kedua peristiwa itu selalu dekat. Dia yang adalah hakim kita selalu waspada, selalu menyadari perilaku dan perlakuan kita terhadap orang lain. Bahaya tidak menunjukkan kelemah lembutan. Jika kita tidak lembut dalam memperlakukan orang lain, apakah kita mengharapkan mereka bersikap lembut dalam memperlakukan kita? Masih ingat dengan perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni? Matius 18 ayat 21-35. Juga Yakobus memperingatkan dalam Yakobus 2 ayat 13. Sebab pada hari pengadilan, orang yang tidak berbelas kasihan kepada sesamanya juga tidak akan dikasihi oleh Allah. Tetapi orang yang berbelas kasihan tidak perlu takut terhadap hari pengadilan. Sebagai kesimpulan, menampilkan kebajikan kelemah lembutan ini memiliki keuntungan besar. Ini dapat berkontribusi banyak pada kenyamanan hidup dan kedamaian masyarakat. Dengan mengurangi gesekan antara orang-orang, misalnya, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Kelemah lembutan dapat berkontribusi untuk memproklamasikan Injil Kristus, seperti yang ditunjukkan melalui teladan tentang kelembutan yang ditemukan di seluruh pesan Injil. Apakah kita orang yang lemah lembut? Semoga kita selalu seperti itu, karena Tuhan sudah dekat. Berbicara tentang Tuhan sudah dekat, apakah kita menjalani kehidupan yang menyenangkan Dia? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap kita boleh memiliki sikap, sifat, karakter lemah lembut seperti Tuhan kita, Yesus Kristus.
karena itu merupakan satu kekuatan untuk menjadi saksi Injil. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Shalom.